Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di Aulul Channel. Sebelum kita memulai review film kali ini, alangkah baiknya untuk memberikan jempol pada like dan sekaligus, arahkan kursor kalian untuk subscribe channel ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja cari posisi yang nyaman, sebelum bioskop dimulai. Seorang miliarder dengan kekayaan 150 miliar dolar pergi ke toko swalayan. Ambil $15 untuk membeli satu bungkus rokok, diambil korek api. Di samping baru saja mau nyapa api, seorang perampok tiba-tiba masuk. Si miliarder melihat dan bergegas memanggil polisi. Tapi detik berikutnya, kepalanya ditunjuk pistol. Apakah kamu bosan hidup? Saat ini si miliarder ambil dompetnya. Ada cek di dalam, bayar sebanyak yang kamu mau. Tak disangka, perampok itu melihat foto miliarder di majalah. Ternyata itu adalah miliarder terkenal James. Si miliarder mendengarkan dan khawatir, ini benar-benar selesai. Pada saat ini, sahabatnya tiba-tiba masuk dan bertarung dengan perampok itu. Sambil meronta, perampok menarik pelatuk dan menembak si sahabatnya dan melarikan diri. Pada saat ini, polisi mengambil telepon. Tapi sahabat si miliarder sudah tewas. Fuck, FBI, apa yang kalian lakukan sampai sekarang baru angkat telepon? Tunggu sampai di kantor polisi si miliarder baru tahu mereka sedang kurangi tenaga kerja, tidak dipertimbangkan kasus ini. Oke, kalian tidak akan menanganinya, maka saya akan membeli kantor polisi ini. Aku akan jadi bos di sini. Mari kita lihat apakah kalian masih tidak berani menanganinya. Seminggu kemudian, pada pertemuan dengan wali kota, James memberikan gagasannya. Saya ingin menerima sepenuhnya kantor polisi ke-13. Kata-kata yang diucapkan di bawah langsung dibungkam. Haha, aku tidak salah dengar ya. Sejauh yang saya tahu, Anda berhutang dengan polisi seharga $90 juta. Saya akan menggunakan nama pribadi saya untuk menarik $1 miliar untuk menebus tempat yang kurang. Minus 900 juta akan tersisa untuk membeli alat yang berteknologi tinggi. James, Anda harus tahu bahwa warga sipil tidak dapat mengambil alih departemen kepolisian. James berkata lagi, hanya perlu Anda dan pejabat yang duduk di sini menandatangani perjanjian khusus, selesai. Jika Anda menolak, maka dalam pemilihan wali kota, saya akan memiliki lawan Anda. Tapi Anda harus menjelaskan kepada orang-orang mengapa Anda menolak persumbangan $10 miliar. Sampai setelah Anda kalah dalam pemilihan, saya akan membuat proposal yang sama wali kota baru. Dan masih akan menyumbangkan $1 miliar. Setelah mendengarkannya, langsung sepakat. Lalu, proposal ini membutuhkan waktu untuk disepakati, tolong tunggu ya. Tidak masalah, saya memberi Anda 5 menit. Tidak di luar duga, James telah menjadi manajer Departemen Kepolisian Distrik ke-13. Segera setelah itu, mereka menerima lusinan peralatan modern. Saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun dan tidak pernah melihat begitu banyak barang baru seperti itu. Bahkan kepala kantor polisi juga tunjukin mesin kopi dan berkata, ayo, mesin ini lebih mahal daripada rumah saya. James, yang merupakan bos Departemen Kepolisian Distrik 13, mulai memerintah semua orang. Dia memerintah mereka dalam 3 hari untuk menangkapnya. Pembunuh yang membunuh sahabatnya. Chicago memiliki 13.289 polisi, 2.869.121 orang. Satu polisi satu orang. Harus menjaga 215,9 orang. Ini sepertinya sebuah misi. Tidak dapat diselesaikan. Namun, James sendiri adalah pemimpinnya. Dalam dunia teknologi, dibuatlah sebuah aplikasi bernama APB. Aplikasi ini tidak hanya membantu orang melaporkan kejahatan, kapanpun dimanapun, dan juga memberikannya kepada polisi. Jalur untuk menangkap penjahat yang paling masuk akal. Berikutnya adalah baju anti peluru. Karbon silikon ini, itu dapat menahan rajutan dengan 30 km/s. Ini adalah lebih 50 kali dibandingkan dengan jubah rajutan biasa, dan pistol listrik ini adalah penerapan manset nanoteknologi canggih. Hei, benda apa ini hanya untuk bermain, tidak dipakai dengan penjahat. Setelah mendengarkannya, James menyuruh asisten menyebar pisau ke sisinya. Asisten yang terkena peluru langsung pingsan ke tanah.
Ternyata perusahaan James khusus pada penelitian dan penemuan peralatan teknologi tinggi. Untuk seseorang yang bisa menyelundupkan roket keluar angkasa seperti James. Ini hanyalah basa-basi. Pada saat ini, Mary berkata, hal-hal teknologinya cukup keren, tapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan kejahatan. Mengetahui bagaimana memecahkan kasus hanya FBI. Jadi kamu belum melihat teknologi tinggi kita. Terus, dia keluarkan puluhan mobil canggih ke kantor polisi. Tubuh mobil terbuat dari paduan super keras. Tidak hanya dapat menahan peluru. Namun mobil ini juga dibekali mesin V12-800 dengan tenaga dan akselerasi dalam 3,6 detik. Benar-benar disandingkan dengan situasi yang kompleks. Dengan sangat cepat, polisi menggunakan perangkat canggih ini untuk berpatroli di jalanan. Dan James menatap layar lebar. Lihat apakah perangkatnya dapat membantu. Segera Mary mendapat laporan. Saat dia mengendarai. Pergi ke tempat kejadian, sistem kirim foto orang yang dicurigai. Mary mengklik foto itu dengan sangat cepat dan mengunci targetnya. Si perampok memanjat pagar dan berlari ke jalan. Sistem mengikuti penilaian, dengan cepat menyediakan jalan. Yang cocok untuk Mary, akhirnya si perampok itu ditangkap. Butuh waktu 5 menit bagi Mary untuk berhasil menangkap perampok itu. Si kepala kantor mengetahui beritanya, merasa bahwa aplikasi ini sangat bagus. Selanjutnya, James menugaskan Mary untuk menangani kasus pembunuhan sahabatnya. Jika dalam 3 hari Mary mengalahkan musuh, dia akan langsung menaikkan pangkatnya. Melalui intelijen, polisi telah menemukan informasi tentang si pembunuh. James membawa informasi ini ke polisi yang sedang bertugas. Polisinya baru sampai di rumah, si pembunuh lompat ke jendela dan melarikan diri. Mereka bergegas mengejar tapi masih tidak berhasil tepat waktu. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah pesawat tak berawak menelusurinya. Ternyata James mengontrol pesawat itu. Menemukan lokasi si pembunuh. Kemudian polisi mengikuti lokasinya. Menemukan sebuah rumah kosong. Karena pesawat tak berawak. Diinstal peluncur listrik. Dipimpin seorang polisi terkena peluru dari si pembunuh. Pembunuhnya tidak bisa ditangkap. Masih kehilangan 1 polisi. Wali kota setelah mendengar berita, suruh James untuk menyerahkan hak pengelolaan Departemen Polisi Distrik 13. Saya tidak setuju. Di tangan kamu memiliki 1 departemen kepolisian dengan tangan saya memiliki sampai 21. Saya mengatakan kepada kamu, jalan masih panjang, jangan terlalu sombong. Pikirkan baik-baik. Setelah pulang, James segera memberitahu staf perusahaan untuk menciptakan pesawat yang tidak berawak bisa meluncurkan listrik. Kemudian Mary berkata, mari kita beritahu pengembara untuk menggunakan aplikasi. Biar mereka berperan sebagai penjaga pihak polisi. Bantu kita menemukan si pembunuh itu. Cara ini akan membantu kita mempersingkat waktu untuk menangkapnya. Benar saja, mereka dengan cepat menerima banyak informasi. James menggunakan eliminasi untuk mencari petunjuk. Pada akhirnya, mereka menemukan petunjuk yang sangat akurat. Ini membuat si kepala kantor sangat senang. Diikuti oleh pesawat tak berawak James ke lokasinya. Tentu saja, ada 3 perampok di rumah yang menjalankan rencana kejahatan. Pada saat ini, seorang perampok menemukan drone. Dia segera jatuh ke tanah. Pada saat ini, sistem juga mengkonfirmasi bahwa itu adalah satu-satunya orang yang telah membunuh sahabatnya. Kedua orang tersisa masih melarikan diri. Namun, pada saat ini mobil polisi juga telah tiba. Salah satunya langsung angkat tangan tanda menyerah. Mana yang botak? Berlari ke dalam 1 gang. Mary mengikuti informasi. Menentukan posisi si botak. Tiba-tiba, dia memanjat pagar dan berlari ke sebuah rumah. Begitu Mary melihat, ada lebih dari 20 orang yang berada di dalam rumah. Mereka tidak berani bertindak. Setelah itu, polisi lain pergi. Bom di dalam rumah. Si botak tidak tahan, jadi dia keluar. Namun, dia dengan cepat menangkap seorang gadis. Menjadi sandera. Sementara kedua belah pihak berada dalam tarik ulur, James mengatakannya. Pistol listrik tidak bisa melukai gadis itu.
Setelah mendengar itu, Mary dengan cepat menembakkan satu tembakan kepada si gadis. Si botak melihat itu dan sangat mengagetkan. Mary ambil kesempatan. Tembak 3 tembakan berturut-turut ke musuh. Pria botak itu langsung jatuh. Orang itu terus-menerus kejang-kejang. Kemudian Mary naik pangkat. Bekerja sebagai Kepala Departemen Polisi Distrik 13. Keesokan harinya, media yang menyiarkan berita si pembunuh telah ditangkap. Hal ini pula yang membuat aplikasi APB berkembang pesat. James juga tidak bisa menahan dan berkata, "OMG." Saat ini, seluruh kota mencari tentang aplikasi ini. Mungkin James akan menerima lebih banyak departemen kepolisian lain.